Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Suyud MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan ending, sifatnya ini Lucena ya. Jadi rumusan baris Lucena baris keempat ya. Oke, mari kita mulai di atas papan. Tentunya Raja Putih posisi di B8. Pionnya B7 mau promosi, sedangkan bentengnya di C1 ya, Raja Benteng pion melawan Raja Benteng, sedangkan hitam rajanya posisi di D7, bentengnya di A2 ya. Jadi pada saat posisi begini, putih melangkah dipastikan putih menang ya, tapi tentunya harus tahu rumusnya ya. Tentu rumusnya ini kawan-kawan catur dan adik-adik junior tentunya sudah bisa ya, jadi nanti ada suatu bahan perbandingan. Oke, jadi benteng ke D1 menangnya. Kalau Raja C6 nggak mungkin. Tentunya Raja ke C8 dan pionnya promosi jadi menteri ya. Benteng di A8 ada pion B7 nggak mungkin ya, nggak berani ya. Oke, saya kembalikan. Tentunya setelah benteng ke D1, Raja E7, barulah benteng ke D4 ya. Jadi jembatan Lucena, rumusnya ending Lucena ini baris keempat dihitung dari D1, D2, D3, D4. Jadi fungsinya ini benteng di D4 tujuannya untuk nutup ya, nutup cek-cekan dari bentengnya yang di A2. Setelah benteng ke A1 tempo, tinggal raja ke C7, benteng ke C1, raja ke B6, benteng ke B1, raja ke C6, benteng ke C1, raja ke B5. Setelah benteng ke B1 ya, rumusan yang tadi dimanfaatkan dengan baris keempat tadi, benteng ke B4 ya, dan tentunya sudah tidak ada cek-cekan, ada sekakan, dan pion ini dipastikan promosi. Dari fungsinya tadi benteng D1 ngecek ini menjauhkan raja dari E7 ya, jadi biar rajanya tidak bisa ke C7. Oke ya, paham ya. Jadi saya ulangi, saya kembalikan di posisi awal. Jadi pas posisi cek, benteng B1 cek, raja C6. Nah, suatu misal ini ditempo dengan benteng ke B2 ya, tinggal benteng ke D5 ya. Jadi benteng B1 lagi baru benteng ke B5. Jadi bisa baris keempat dan baris kelima ya, kalau bentengnya tidak ngecek ya. Kalau benteng C1 ya raja ke B6 dan seterusnya ya. Paham ya? Oke, jadi kalau sudah paham ini saya tempokan lagi. Benteng C1 sudah, benteng B2 sudah ya. Sekarang kalau raja di E6 ya. Kalau raja E6 tentunya jangan benteng D5. Kalau benteng D5 tentunya remis. Benteng kali B7, raja kali B7, raja kali D5 ya. Dan tentunya remis ya, nggak mungkin ya. Jadi bentengnya ini dicekkan dulu yang benar ya. Benteng ke D6. Kalau raja E7 baru benteng ke D5. Jadi untuk menutup ke benteng B5. Paham ya? Jadi kalau rajanya E5 ya langsung benteng D5. Raja E6 benteng ke B5. Benteng C1 ya raja ke B6 ya, dan seterusnya ya. Oke ya. Paham ya. Jadi manfaat rumusnya jembatan Lucena baris keempat itu ya seperti begini ya. Jadi catur itu memang harus diulang-ulang, adik-adik catur junior dan kawan-kawan catur, biar lebih paham lagi cara memenangkan. Oke ya. Jadi kalau sudah paham ini saya kasih bentuk bangunan yang saya tambahin lagi pionnya satu biar ada perbedaan. Oke. Ini saya kasih tambah pion satu ya. Jadi posisinya bentuknya sama tapi ada pion di B6 ya. Jadi saya sebutkan untuk Raja Putih di B8, pion di B7, pion lagi di B6, benteng C1, dan benteng di A2, hitam ya untuk hitam. Saya ulangi lagi, Raja B8, pion B7, pion B6, dan benteng C1 itu untuk putih. Sedangkan untuk hitam, Raja di D7 dan benteng di A2 ya. Jadi putih jalan, dipastikan juga putih menang ya. Tapi kemenangannya ini nggak boleh ceroboh karena ini ya memang agak sulit ya. Jadi langkahnya ini tentunya benteng misalkan ke D1 ya, raja di E7 ya. Dia merumuskan dengan baris keempat ya, benteng ke D4 ya.
tentunya cuma ditempo lagi sama hitam benteng di A1 ya. Jadi nggak bisa ya, rumusan baris keempat sudah nggak berlaku karena pionnya double tumpuk itu ya. Jadi kalau raja ke C7 ya tinggal benteng ke C1. Jadi rajanya nggak bisa keluar karena ada pion yang ada di B6. Terpaksa balik lagi raja di B8 dengan tujuan mau benteng di A4 ya. Tentunya ya hitam ya pasti nggak mau balik lagi kan benteng di A1 ya. Jadi kalau dicek ke D5 ya raja ke dicek ke E4 raja ke D7 benteng D4 ya raja E7 ya. Jadi kalau tempo benteng ke B2 ya tempo benteng ke A3 ya. Jadi sangat sulit sekali ya. Jadi gimana cara menangnya ya. Jadi susah. Jadi kalau suatu misal dicek ya turun balik lagi ke D7, benteng ke D2 ya balik lagi ke E7, benteng D4, benteng ke A1 ya. Gimana adik-adik junior ya yang baru belajar dan kawan-kawan catur tentunya ini juga repot ya. Jadi kalau benteng balik di C1 ya tentunya bentengnya balik ke C4 tentunya benteng ke raja ke D7 ya. Balik lagi ya kalau suatu misal ini dicek ke C7 ya tentunya rajanya ke D8 ya. Jadi eh, nggak bisa keluar tetap kalau benteng ke C8 ya raja ke D7 lagi ya. Kalau benteng ke C2 ya ditempo benteng ke A3 ya. Jadi sangat sulit ya. Jadi kalau pas dicek ke C7 raja ke D8 balik lagi benteng ke C1 ya ditempo aja benteng ke A2 lagi ya. Nah, gini aja. Kalau benteng di D1 raja di E7 puter-puter terus benteng D4 ya tentunya nggak bisa menang ya. Jadi kalau nggak berpengalaman tentunya juga nggak bisa menang ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari awal lagi. Oke, jadi kemenangannya saya akan tunjukkan ya. Jadi apa langkahnya yang terbaik untuk putih ya. Oke, jadi saya ulang kembali ya. Pas pada saat posisi gini, apa menangnya ini ya? Ya, tentunya benteng D1 sudah benar ya. Benteng D1 sudah benar. Tentunya raja ke E7 ya. Kalau sudah raja E7 ini apa menangnya ya. Jadi saya tunjukkan ke adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur ya yang belum paham, mengerti. Tentunya langkahnya benteng ke D6 ya. Jadi langkah tanda seru sekali. Jadi langkah terbaik untuk putih ini untuk memenangkan ya harus dikorbankan ya. Kalau raja kali D6 tentunya raja ke C8 ya. Jadi cukup sederhana menangnya ya. Jadi tinggal B8 disorong jadi menteri ya. Jadi kalau bentengnya ini ngecek di C2 ya tinggal raja ke D8 ya. Promosinya ini tentunya jadi B8 dan bunyi cek ya. Oke ya, paham ya. Oke, jadi saya ulang lagi. Kalau suatu misal langkahnya benteng di C2. Kalau benteng C2 tentunya ya cukup dengan benteng di C6 dikasihkan lagi ya. Jadi kalau benteng kali C6 ya raja di A7 ya. Jadi pionnya promosi jadi menteri sudah tidak bisa dicegah lagi ya. Paham ya karena bentengnya yang ada di C6 ini eh, kebentur dengan pion di B6 juga ya. Oke ya, paham ya. Jadi cara memenangkan seperti itu ya. Jadi kalau bentengnya tadi tempo A1 ya rajanya ke C7. Setelah benteng C1 ya baru ditutupnya benteng ke C6 ya. Jadi tujuan benteng masuk di D6 ini mengorbankan ini karena untuk menutup nantinya cek-cekan yang ada di C1 ya. Paham ya? Jadi apa? Suatu misal sudah tidak bisa lagi kan setelah benteng D6 ini tentunya hitam langsung menyerah ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau sudah paham ini saya akhiri sampai di sini dulu ending kami. Tentunya pemahaman Lusena ya. Jadi jika senang silakan subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya biar durasinya nggak terlalu panjang dan mudah dipahami dan dimengerti. Oke.
Jadi salam ken unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.